Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dengan NPM 237590018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana yang mengganti IP pada Ubuntu, melakukan pengecekan IP, jelaskan kelas IP, jelaskan IP subnet, IP gateway, dan jelaskan bagaimana mengetahui IP gateway network kita, dan jelaskan apa itu IP1 dan bagaimana mengetahui IP1 kita. Jadi di sini kita langsung ke VirtualBox ya. Terus kita di sini kita setting terlebih dahulu menjadi host only adapter ya. Oke, itu kita show, kita jalankan. Di sini saya sudah menjalankannya ya. Kita sudah start. Di sini kita bisa lihat ya, show. Di sini kita sudah menjalankannya. Jadi pertama kita akan mengecek IP kita terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempraktekannya sebelum membuat video ini. Jadi sini sudah saya ganti IP-nya. Sekarang saya akan mengganti ulang bagaimana cara mengganti IP-nya ya. Di sini walaupun di sini IP-nya sudah menjadi statis, tidak dinamis lagi, tapi sini saya akan mencontohkan ulang bagaimana cara menggantinya. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu IP address. IP address adalah deretan angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, ponsel, server website, dan lain-lainnya. Dan berperan sebagai identitas unik perangkat tersebut. Terus setelah itu fungsi utama IP. Fungsi utama IP itu adalah sebagai identifikasi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain di jaringan komputer. Ibaratnya kita mempunyai nomor telepon. Jadi nomor telepon itu digunakan nomor telepon kita digunakan teman-teman kita atau yang lainnya itu untuk bisa menghubungi kita. Jadi seperti itu. Sebelum saya mengganti IP ini, yaitu ada namanya IP dinamis. Jadi IP ini bisa berubah-ubah ya. IP ini bisa berubah-ubah karena kan IP dinamis itu adalah jenis alamat IP yang biasanya dimiliki oleh umum ya, termasuk kita. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet itu secara cuma-cuma dan sifatnya bersifat tidak abadi. Jadi bisa berganti-ganti. Jadi di sini saya sudah mengganti IP address-nya yaitu menjadi 192.168.130.21. Itu sudah saya ganti karena sebelum saya membuat video ini saya sudah mempraktekannya. Dan di sini IP saya sudah menjadi IP statis ya. Jadi IP statis itu IP yang tetap sama, pokoknya IP yang tidak bisa berubah, tidak bisa diubah lagi. Maksudnya IP tetap itu, cuman kita bisa merubahnya, kita bisa menggantinya. Tetapi setiap kita melakukan pengecekan, IP-nya tidak akan berubah-ubah, tetap itu saja. Karena IP statis ini mengacu pada alamat IP yang ditetapkan ke perangkat dan tetap konstan ya. Jadi pengguna itu menetapkan ke perangkat atau sumber daya individu itu alamat tersebut kemudian berlaku selama yang kita inginkan. Itu lanjut kita akan di sini kita akan di sini kita ketik dulu sini ls etc netline /etc/netline. Di sini ada saya lihat tutorial dan net punya teman-teman saya. Mereka pengeluaran akan seperti ini, 00 installer config.yaml. Tapi di sini punya saya berbeda. Mungkin server atau laptop memang berbeda ya. Jadi saya ikut di sini aja. Itu kita klik sudo nano. Ini kita cari sudo nano /etc/netline dan ini mengikuti ini yang dari tadi 50 strip cloud strip init.yaml. Kita enter dan di sini mungkin berbeda dari yang lainnya. Di sini saya menemukan cara tersendiri untuk mengganti IP saya menjadi dari dinamis menjadi statis, karena yang cara sebelumnya itu IP saya tidak bisa berubah ya, karena di sini saya mengatasinya terus menerus, jadi akhirnya bisa. Dan di sini saya sudah menggantinya menjadi 192.168.130.21. Ini saya akan menggantinya di sini menjadi 128 ya. Kita akan coba menjadi 128. Setelah itu kita klik Ctrl X dan kita klik Y, enter. Yaitu kita lihat terlebih dahulu agar tidak mengganggu ya.
Kita cek IP yang sudah kita ganti lagi tadi, jadi dari 3130 menjadi 128. Tetap tidak bisa terubah. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Oh, ternyata ada yang belum kita jalankan ya. Saya lupa. Di sini saya lupa. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf sebelumnya di sini sudah saya ganti menjadi 128 ya. Yang tadi 130 menjadi 128. Setelah itu kita klik Ctrl X. Setelah itu kita tetapkan dulu IP yang sudah kita ubah tadi, yaitu menjadi kita ketika memperintah sudo netline apply. Nah, seperti ini. Maka IP akan sini secara tidak sudah berubah ya. Kita akan cek IP A. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 192.168.128.21. Oke, yang selanjutnya di sini jelaskan kelas-kelas IP. Jadi IP itu, alamat IP itu dibagi menjadi beberapa kelas ya berdasarkan tentang alamatnya. Yang pertama itu ada kelas A. Kelas A itu 1.0.0.0 hingga 126.125.5 dan seterusnya. 25 terus ya. Digunakan untuk jaringan besar. Dan kelas B itu 128.0.0.0 hingga 191.255 dan seterusnya digunakan untuk jaringan menengah. Jadi kelas B ini untuk jaringan menengah dan kelas C ini untuk jaringan kecil yang B 192.0.0.0 hingga 223.255 dan seterusnya. Dan kelas D itu 224.0.0.0 hingga 239.255 dan seterusnya digunakan untuk multicast. Dan kelas E ini 240.0.0 hingga 255 ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Dan setelah itu ada IP subnet. Jadi IP subnet ataupun subnetting ya adalah proses membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil atau bisa disebut juga subnet. Ini membantu dalam manajemen IP dan meningkatkan keamanan jadi gitu. Setiap subnet memiliki rentang IP sendiri dan menggunakan netmask untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host dari alamat IP. Contohnya dengan subnet mask 255 terus 24 bit pertama itu digunakan untuk jaringan dan 8 bit terakhir itu untuk host. Dan yang kelima itu ada jelaskan IP gateway. Jadi IP gateway itu adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain. Seringkali internet IP gateway biasanya adalah alamat IP dari router yang terhubung ke jaringan kalian, ke jaringan kita ini. Ini berfungsi sebagai titik akses untuk komunikasi antara dua jaringan seperti itu. Yaitu di sini ya, bagaimana jelaskan bagaimana mengetahui IP gateway network kita. Jadi mengetahui untuk IP gateway network kita itu kita buka command prompt ya ataupun terminal bebas. Kita klik ipconfig. Nah, di sini ada IP IP gateway network kita ya di sini nih. Ada IPv4 address 192.168.56.1. Nah, itu adalah IP gateway kita. IP gateway net nih. Sini ada subnet masknya yang saya sudah saya jelaskan tadi. Saya itu ada default gateway. Ini adalah IP gateway network kita. IP network gateway kita itu 192 nih 168.1.1. Seperti itulah cara mengetahui IP gateway network kita. Dan yang terakhir, jelaskan apa itu IP1. Jadi IP1 itu adalah wide area network, adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat kita itu untuk berkomunikasi di internet atau jaringan yang lebih luas lagi di luar jaringan lokal ya. Lokal adalah local area network atau LAN ya. Ini adalah pokoknya WAN ini adalah alamat publik yang dapat diakses oleh perangkat lain di internet seperti itu. Dan bagaimana mengetahui IP WAN kita?
Jadi di sini saya ada punya banyak cara ya. Di sini ada kita bisa klik di terminal kita, yaitu eh curl ifconfig.me. Kita klik curl if ifconfig.me. Nah, IP IP1 kita IP1 kita yaitu 110.137.150 dan jika kita ingin melihatnya di internet ya, di sini saya punya ada beberapa website, yaitu ini ada whatismyip.com. Kita coba cek di sini ya, klik apakah sama seperti yang di command prompt ataupun terminal ini. Kita lihat sebentar. Nah, di sini ini adalah IP1 kita ya. Ini adalah IP1 kita. Nah, ini IP1. Kita ini 110.137.39.150. Apakah sama? Sama. Terus ini ada beberapa website lagi, saya akan tunjukkan kepada Anda, yaitu ipinfo.io. 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 Nah, di sini sama ya, 110.137.39.150. Ini dia. Itu ada satu lagi ya. Di sini ada IP localnet. Apakah di sini kita lihat sama lagi? Sama, sepertinya sama ya. Karena memang itu IP1 kita. Kita lihat lagi. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah IP1 kita. 10.137.39.150 dan sama di sini. Oke. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, yaitu tentang IP address, cara mengganti IP kita dari dinamis menjadi statis. Setelah itu apa itu kelas IP subnet, IP gateway, dan kayak mana kita mengetahui IP gateway network kita, dan apa itu IP1, dan bagaimana cara mengetahui IP1 kita. Mungkin sekian itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya mohon maaf, dan kepada Bapak dosen, Bapak Halim, mohon maaf jika saya mengirimkan video ini terlambat, dikarenakan sebelumnya saya terdapat kendala, jadi saya terlambat untuk mengumpulkan video ini. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.